Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Sasika Nadia, STP MSc. Saya salah satu dosen di program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas PGRI Yogyakarta. Pada video ini saya akan menyampaikan pengajaran yang saya lakukan selama ini, yang merupakan salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, merupakan salah satu syarat dari sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah pokok yang saya ampu di program studi Teknologi Hasil Pertanian adalah mata kuliah Analisa Pangan dan Hasil Pertanian, yang selanjutnya nanti akan saya sebut sebagai mata kuliah APHP. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar tata cara melakukan analisis kimia bahan pangan dan hasil pertanian, pengenalan pemakaian dan penanganan peralatan dan bahan kimia secara tepat dan aman, metode penyiapan analisa untuk keperluan analisis kimia, dan metode penentuan kandungan makro, mikro, zat aditif bahan makanan. Mata kuliah APHP ini diberi beban capaian pembelajaran program studi ada dua, yaitu CPL 1 dan CPL 5. CPL 1 adalah mampu menguasai prinsip ilmu pangan, kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu pangan terapan. Kemudian CPL 5 mampu berpikir secara kritis dan analitis, memecahkan permasalahan, bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri, dan membuat keputusan secara tepat berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, setelah menempuh mata kuliah APHP ini, mahasiswa mampu membandingkan perbedaan kemutakhiran teknik dan metode analisa kimia hasil pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu memilih teknik penyiapan analisa kimia sesuai dengan karakteristik bahan pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih teknik analisa kimia komponen makro pada bahan pangan yang sesuai dengan karakteristik bahan dan kebutuhan tujuan analisis. Yang keempat, mahasiswa mampu memilih teknik analisa kimia komponen mikro pada bahan pangan yang sesuai dengan karakteristik bahan dan kebutuhan tujuan analisis. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan prinsip pengolahan data analisa kimia pangan. Sehingga dari CPMK tersebut terdapat 5 bahan kajian pada perkuliahan APHP ini. Bahan kajian yang pertama, penyiapan analisa dengan materi kuliah teknik analisa kimia, penyiapan bahan kimia, penyiapan sampel. Bahan kajian yang kedua, analisa kandungan makro yang meliputi analisa protein, lemak, air, abu, dan karbohidrat. Kemudian analisa kandungan mikro, yaitu vitamin, mineral, antioksidan, toksin alami, dan bahan tambahan pangan. Dan yang terakhir, bahan kajian analisis data. Media pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan APHP yaitu pemberian rancangan pembelajaran semester kepada mahasiswa, buku acuan atau buku referensi yang diberikan di awal perkuliahan, bahan ajar, PowerPoint yang dapat diakses di e-learning UPY dengan alamat e-learning.upy.ac.id. Kemudian sistem pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, online maupun offline. Metode pembelajaran dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi untuk membangun diskusi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Saya memberikan contoh-contoh kehidupan sehari-hari, kemudian nanti mahasiswa akan memberikan pertanyaan, jawaban, serta memberikan respon yang lainnya. Untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa, yaitu dinilai dari keaktifan mahasiswa, kehadiran mahasiswa, bagaimana mahasiswa menjawab kuis, ujian tertulis, dan tugas per bahan kajian. Berikut merupakan video pengajaran mata kuliah APHP pada materi analisa kadar air. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat ya kuliahnya. Semangat. Hari ini di perkuliahan analisa pangan dan hasil pertanian itu sudah masuk ke kompetensi 2, bahan kajian yang kedua. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang penyiapan analisa, bagaimana kita harus menyiapkan analisa. Nah, hari ini kita menyiapkan tentang analisa proksimat.
Masih ingat analisa proksimat itu apa? Kemarin sudah sedikit dijelaskan. Ada yang masih ingat? Analisa proksimat itu apa? Apa saja? Kadar air, kemudian apa lagi? Lemak, apa lagi? Karbohidrat, protein, dan abu. Nah, itu adalah kandungan makro, kandungan komposisi besar pada bahan pangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu analisa proksimat, yaitu kadar air. Kita mulai dari kadar air terlebih dahulu. Oke, ini ya, analisa proksimat merupakan komponen mayor. Tadi ada kadar air, abu, lipida atau lemak, kemudian protein, dan kadar karbohidrat. Nah, hari ini kita membahas tentang analisa kadar air. Oke. Air itu apa sih? Komponen air pada bahan pangan penting nggak? Penting. Untuk apa? Kalau misal nih kadar airnya berkurang pada bahan pangan, apa yang terjadi pada produk pangan kita? Kering. Apel nih kadar airnya berkurang, apa yang terjadi? Kisut, layu. Tapi ada poin plusnya juga. Kadar air kita kurangi biar apa? Lebih awet, tahan lama, karena memang air itu merupakan komponen untuk pendispersi, jadi untuk jalan-jalan si mikroorganisme dan merusak bahan pangan. Jadi jumlah bahan kering atau dry matter dalam bahan pangan kebalikan dari jumlah air. Jadi kadar air itu komposisi air pada bahan pangan itu kan bahan padat sama bahan air. Yang bahan padat itu adalah bahan kering dry matter, kemudian yang air adalah komponen airnya. Jadi berkebalikan. Sehingga secara langsung berkaitan dengan kepentingan pengolahan. Tadi salah satunya nanti kalau kalian sudah belajar di proses pengolahan air, pengolahan pangan, itu ada diagram alir, proses pengolahan. Nah, di situ kita perlu mengetahui atau menghitung diagram alir kuantitatif, neraca bahannya, sehingga nanti kita bisa mengetahui produk pangan. Misal kita mau memproduksi bahan makanan buah kering. Dari buah kering nanas misalnya, dari nanas 1 kilo itu bisa menjadi berapa kilogram produk, karena proses pengeringan itu ada air yang keluar, sehingga kita bisa mengeneratkan nanti. Jadi dengan adanya neraca bahan itu kita bisa mengetahui penambahan bahan yang ada di situ dan pengurangan air yang ada di situ, sehingga kita bisa menghitung berapa sih produk hasil jadi dari produk kita. Kemudian yang kedua digunakan untuk penentuan nilai gizi. Komponen gizi tadi ada makro yang lainnya ya, komponen makro yang lainnya atau proksimat yang lainnya ada protein, lipid, kemudian ada karbohidrat. Misalkan nih kalian punya produk buah yang kadar airnya tinggi. Misalnya apa buah yang kadar airnya tinggi? Semangka. Sama buah yang kadar airnya lebih rendah atau di bawahnya, atau bahan yang lebih rendah, misalnya tepung terigu. Bukan buah ya. Semangka sama tepung terigu. Di situ tampaknya kadar proteinnya seperti kalau dianalisa itu lebih tinggi yang semangka. Tapi apakah logis semangka kadar proteinnya lebih tinggi daripada tepung terigu? Logis nggak? Tidak. Yang kita ketahui kadar protein pada tepung terigu jauh lebih tinggi daripada semangka, karena terigu sumber protein ya, banyak mengandung protein. Nah, untuk penentuan nilai gizi ini nanti kadar air sangat berperan. Karena apa? Tadi di semangka kandungan airnya tinggi, dry matternya itu sedikit atau bahan keringnya itu sedikit. Kemudian kalau yang tepung terigu kadar airnya kan rendah, tepung terigu sekitar kurang dari 10%, sedangkan semangka bisa sampai 70%. Nah, dengan dry matternya si tepung terigu itu lebih rendah, nanti tidak bisa dibandingkan. Komponen gizinya kita tidak bisa membandingkan dua komponen itu. Kita harus mengubahnya semuanya dalam dry matter, sehingga kadar airnya
komponen gizinya dalam contoh tadi itu adalah protein, itu menjadi berbeda. Jadi terlihat, oh protein pada tepung terigu itu jauh lebih tinggi. Kemudian digunakan juga tadi sudah dijawab ya, stabilitas dan kualitas bahan pangan. Tadi kalau nilai negatifnya itu produk bahan pangan seperti buah segar menjadi kisut, layu, dan itu menjadi termasuk kerusakan bahan pangan. Tapi nilai positifnya dengan pengurangan kadar air itu bisa meningkatkan umur simpan. Contohnya apa? Produk pangan yang kadar airnya lebih rendah menjadi lebih awet. Contohnya apa? Dikeringkan atau kadar airnya diturunkan menjadi lebih awet. Apa? Buah kering, keripik singkong yang awalnya kadar airnya tinggi menjadi lebih rendah sehingga umur simpannya lebih panjang. Kemudian, nah ini contoh ya kandungan kadar air pada bahan pangan proses pengolahan itu membuat kadar airnya berubah. Kalau di sini ini artikel tentang pengaruh bahan pangan karena proses pengolahan pengasinan. Dengan pengasinan di sini terlihat bahwa telur bebek rebus itu kadar airnya 84,45%. Kemudian ternyata setelah diasinkan itu menjadi 81,32%. Kadar airnya berkurang. Karena apa? Karena adanya proses pengasinan tadi, yang mana pengasinan merupakan salah satu proses untuk pengawetan. Kadar airnya berkurang, airnya digantikan oleh garam, sehingga umur simpannya telur bebek asin jauh lebih panjang umur simpannya daripada telur bebek rebus biasa. Begitu juga pada teri nasi segar itu kadar airnya 74,37%, sedangkan teri nasi asin 51,82%. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana analisa kadar air pada bahan pangan, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis air pada bahan pangan. Ini yang akan mempengaruhi kok tadi kadar airnya dikurangi bisa lebih lama umur simpannya dan lain sebagainya. Itu karena ada 3 tipe air pada bahan pangan kita, yaitu air bebas tipe 3, air terserap atau terabsorb di permukaan ya, terserapnya absorb tipe 2, kemudian air terikat tipe 1. Nah, yang pertama adalah tipe 3 dulu yang dibahas. Karena yang umum ada banyak di bahan makanan kita itu adalah air bebas. Terdapat dalam ruang antar sel, intergranuler, dan pori-pori bahan. Jadi, air bebas itu adalah air yang kalau kita meres bahan baku itu langsung keluar. Jeruk kita peres langsung keluar. Karena mereka air bebas ini hanya ada di antar intergranuler, di pori-pori pada bahan pangan kita. Tuh. Kemudian ada air terserap atau terabsorb, itu terserap pada permukaan, terabsorpsi, nempel di makromolekul, di protein, karbohidrat, karena membentuk dari molekul-molekul tersebut, jadi dia nempel di permukaan. Itu. Nah, itu terikat lemah. Berbeda dengan tadi air bebas yang kita peres saja bisa keluar, apalagi bahan pangan yang kadar airnya tinggi. Kalau kadar airnya rendah ya tepung terigu kita peres juga nggak bakal bisa keluar airnya ya, karena memang kadar airnya sudah rendah. Nah, kalau air terserap atau terabsorb atau terikat lemah ini dia masih cukup terikat, jadi akan susah untuk dilepaskan, tapi dia masih bisa menguap ketika kita oven. Jadi termasuk dalam kalau kita analisa kadar air itu kan di oven, dikeringkan, itu ikut menguap. Kemudian yang terakhir adalah air terikat atau yang tipe 1. Ini benar-benar terikat kuat, terdapat di dalam makromolekul dan berikatan kuat membentuk hidrat. Jadi akan tetap ada di situ walaupun nanti dikeringkan sampai pengovenan yang lama atau tinggi, jadi dia tidak akan menguap.
Kemudian masuk ke analisa kadar air. Ada banyak sekali metode untuk analisa kadar air. Yang pertama metode pengeringan, dry method. Kemudian metode distilasi, distillation method. Kemudian pengujian kimiawi, chemical method. Dan yang terakhir pengujian fisik, physical method. Oke, masuk ke metode yang pertama, yaitu metode pengeringan, drying method. Jadi metode pengeringan ini disebut juga termogravimetri. Termo itu adalah panas, kemudian gravimetri berdasarkan bobot, gravitasi bobot. Sehingga prinsipnya adalah menggunakan panas, sehingga airnya gimana kalau dipanaskan? Menguap. Kemudian nanti ditimbang berdasarkan bobotnya. Prinsipnya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah bahan dikeringkan pada kondisi tertentu dan pengurangan bobot dianggap sebagai pengukuran kandungan air dalam sampel, sehingga idealnya pengurangan air hanya berasal dari penguapan air. Jadi menggunakan oven seperti pada gambar ini, nanti di bahan pangan kita atau sampel kita itu dimasukkan dalam oven, kemudian pada suhu 100 sudah bisa menguap ya, tapi dilebihkan 105 derajat Celcius, ditunggu sampai konstan. Kemudian otomatis yang tersisa di situ adalah bahan dry matternya, bahan kering karena airnya sudah menguap gitu. Nah, nanti terus ditimbang berat kering atau dry matternya tadi dibagi dengan berat sampelnya, total keseluruhannya, sehingga yang terhitung adalah persen kadar air yang sudah menguap yang ada pada bahan tersebut. Nah, berikut adalah langkah-langkah penentuan kadar air dengan oven tadi, termogravimetri. Pertama, kita dikecilkan dulu ukurannya. Kenapa harus dikecilkan ukurannya? Ya, supaya panas yang panas yang ada di dalam oven itu bisa lebih banyak kontak dengan bahan pangan kita. Bayangkan kalau kita punya apel utuh sama yang sudah dikecilkan ukurannya. Yang kering duluan mana? Yang sudah diiris kecil-kecil, sehingga perlu sekali dikecilkan ukurannya. Ditimbang 1-2 gram sampel. Kalau sampel-sampel yang kadar airnya tinggi, sebaiknya lebih banyak, jadi 2 gram. Tapi kalau yang kadar airnya rendah, 1 gram. Kemudian ditimbang bobot bersih dari berat sampel tersebut. Biar apa? Biar kita tahu nanti kan sebagai pembaginya berat sampel total yang kita gunakan. Karena kadang kalau kita nimbang nggak bisa pas 1,000 gitu kan, nggak mungkin ya. Sudah pernah praktikum semua ya? Ya, 1,00 apakah mungkin? Susah sekali, pasti 1,0 sekian gitu kan. Jadi nggak bisa pas, sehingga kita harus melakukan pencatatan untuk sampel yang kita gunakan. Kemudian di oven pada suhu 100 derajat sampai 105 derajat Celcius. Jadi kenapa sampai diberi spare, dilebihkan? Kadar air itu kan menguap di suhu 100 derajat Celcius, sehingga ini dilebihkan. Di oven selama 3 sampai 5 jam. Kemudian ditimbang. Jadi berapa? Apakah itu sudah selesai? Belum. Jadi kita harus melakukan pengulangan sampai nanti beratnya konstan. Jadi nanti setelah ditimbang, sampelnya dipanaskan kembali selama 30 menit. Terus dikeluarkan lagi ditimbang. Dimasukkan di oven lagi selama 30 menit, dikeluarkan lagi untuk ditimbang. Sampai apa? Sampai selisih penimbangan berturut-turut 0,2 mg atau 0,002 gram. Kemudian pengurangan bobot merupakan banyaknya air dalam bahan. Nah, seperti ini nanti perhitungannya. Jadi ini nanti kadar airnya B min C. Kenapa harus ada bantuan ini? B itu adalah bobot cawan, C itu adalah bobot cawan plus sampel konstan. Jadi kalau B bobot cawan saja,
dikurangi dengan bobot cawan sampel konstan, itu yang tertinggal hanya sampelnya saja. Ini yang dihitung adalah sampel kering, yang ini adalah sampel basah. Begitu, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan yang mau bertanya. Saya, Bu. Oke, silahkan. Izin bertanya, kalau untuk metode analisa kadar air itu di bahan pangan padat sama bahan pangan cair itu sama atau berbeda, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, apakah yang cair sama yang padat itu bisa digunakan dengan metode termografimetri ini? Ini yang saya sampaikan, metode termografimetri. Jawabannya adalah untuk kadar air yang tinggi, otomatis kalau cair kan kadar airnya tinggi ya, gitu. Sehingga untuk metode termografimetri ini tidak cocok untuk analisa kadar air metode termografimetri. Kenapa? Bisa kalian bayangkan tadi kan sampelnya 2 gram misal ya, kita timbang nih produk cair misalnya apa? Susu gitu ya. Oke, susu kita 2 gram ditimbang, kemudian di oven. Nanti yang tertinggal tinggal sedikit lagi. Errornya itu akan menjadi besar sekali. Sehingga untuk metode termografimetri ini hanya cocok digunakan untuk sampel yang padat. Tapi kalau yang cair nanti ada metode yang lainnya, mungkin pembahasannya akan saya sampaikan minggu depan. Salah satu contohnya dengan metode distilasi. Metode distilasi itu dengan cara airnya diuapkan, kemudian nanti diembunkan dengan uap, nanti diembunkan dengan menggunakan air pendingin. Kemudian nanti airnya akan menetes. Kan yang menguap hanya airnya saja. Bahan yang lainnya itu tidak terikut, sehingga nanti hasil distilasinya, pengembunannya itu akan terhitung sebagai kadar airnya, gitu ya. Jadi kalau untuk susu bisa menggunakan metode distilasi yang lebih mendalam, nanti akan dijelaskan di pertemuan minggu depan. Ada pertanyaan yang lainnya? Oke Mbak, silahkan. Untuk metode lain itu menggunakan berat konstan juga. Oke, jadi untuk analisa kadar air itu semuanya berdasarkan berat konstannya. Jadi semua, entah itu tadi ada metode distilasi ya, kemudian ada juga nanti ada metode Carl-Fisher, ada metode desikasi. Itu semuanya tetap berdasarkan berat konstannya, tetap menggunakan gravimetri juga. Jadi ditimbang beratnya. Jadi misal contohnya metode desikasi. Metode desikasi itu malah justru untuk yang kadar airnya rendah. Contohnya adalah tepung misal, atau kopi bubuk kadar airnya rendah ya, di persyaratan SNI kopi bubuk itu 4% kadar airnya. Kenapa harus seperti itu? Biar tidak mudah rusak. Kalau terlalu tinggi kadar airnya kopi, apa yang terjadi? Bau lembab ya, lembab, sehingga nanti akan tumbuh jamur, sehingga kadar airnya rendah. Nah, untuk kopi analisanya bisa menggunakan desikasi. Desikasi itu dengan menggunakan desikator, kemudian dimasukkan di dalam di dalamnya ada penjerat air. Jadi diserap air yang ada di situ biar berkurang. Nah, nanti kopinya tadi ditimbang sampai konstan juga. Jadi dikeluarkan, ditimbang, masukkan lagi sampai selisihnya 0,00002 atau 0,2 mg. Sudah paham ya tentang berat konstan itu seperti apa? Sudah. Oke, jadi selisihnya dari penimbangan yang berulang kali itu adalah 0,002 sampai berat konstan itu. Kalau belum, berarti kita harus melanjutkan terus nimbangnya sampai benar-benar konstan. Makanya kita harus melakukannya, harus benar-benar hati-hati, karena faktor yang mempengaruhi itu kalau kita telat ngeluarin dari oven, terus kelamaan nimbangnya dan hal lain sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi.
Begitu mungkin cukup untuk perkuliahan analisa kadar air hari ini. Akan dilanjutkan pertemuan ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.